Halo teman-teman, di sini akan dijelaskan bagaimana proses decoder pada channel decoding menggunakan algoritma Viterbi. Baik, di sini nilai yang harus ada yakni code word. Nah, code word merupakan hasil channel encoding yang memiliki code rate 1/2. Dalam penyelesaian algoritma Viterbi digunakan diagram trellis, dan ini merupakan bentuk dasar dari diagram trellis. Nah, diagram trellis terdapat 4 state yang dinamai dengan S0, S1, S2, S3 yang memiliki nilai 00, 10, 01, 11. Kemudian, kita buat titik state dengan panjang kolom sesuai dengan jumlah input code word berdasarkan code rate yakni 1/2. Sehingga dari code word 111000 yang sebenarnya input biner awal berjumlah 3 bit, maka akan dibuat tambahan kolom sebanyak 3 kali dari state awal yang kita beri nama T0, T1, T2, T3. Dan di sini kita mau tambahkan T4. Setiap titik state S0, S1, S2, S3 ini akan menerima input 0 dan 1. Dan harus kita pahami juga, ketika diberi input 0, maka garis panah pada alur kita tandai dengan garis terhubung, dan ketika diberi input 1, ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian, untuk arah alur state sama dengan alur seperti gambar pada gambar keadaan state ini. Sebagai contoh, dari S0, ketika diberi input 0, akan menuju S0 pada T atau time berikutnya, dan memiliki nilai keberadaan state 00, dan ketika S0 diberi input 1, maka akan menuju S1 pada T berikutnya dengan nilai keberadaan state-nya 11, dan seterusnya menyesuaikan acuan pada gambar keberadaan state ini. Kita coba mulai membuat diagram trellis dimulai dari state S0, saat diberi input 0 akan menuju S0 pada T1 dan memiliki nilai keberadaan state 00. Nah, jika dibandingkan lagi, sama ya. Nah, selanjutnya, saat S0 diberi input 1, maka akan menuju S1 pada T1 dengan nilai keberadaan state 11. Oke, sama juga, itu 1. Selanjutnya, kita meneruskan alur dari titik state terakhir. Dalam hal ini, ada pada S0 T1 dan S1 T1. Nah, untuk S1 T1, ketika diberi input 0, maka akan menuju S2 T2 dengan nilai state 10, dan jika diberi input 1, maka akan menuju S3 T2. Nah, hal ini akan terus berlanjut mengikuti alur yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga mencapai kolom T yang sesuai diinginkan, atau minimal nilai T sesuai dengan jumlah code word-nya. Setelah semua titik state memiliki jalur dan nilai keberadaan state, kita akan mencari selisih antara code word dengan nilai keberadaan state pada masing-masing T. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu code word-nya 111000. Untuk code word 11 dan nilai keberadaan state 00 akan lakukan perbandingan nilai selisihnya, yakni memiliki selisih 2. Dan untuk code word 11 dengan nilai keberadaan state 11 tidak memiliki selisih, dalam artian selisihnya adalah 0. Lanjut, pada code word 10 dibandingkan dengan 00 memiliki jumlah selisih biner 1. Namun, karena telah ada jalur sebelumnya dan memiliki selisih 2, sehingga harus menjumlahkan keduanya, yakni
2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka selisih untuk state ini adalah 3. Lanjut lagi, pada code word 10 dibandingkan dengan 11 memiliki jumlah selisih 1, namun harus ditambah dengan jumlah selisih jalur sebelumnya yakni 2, maka selisihnya menjadi 3. Nah, kemudian code word 10 dibandingkan dengan 10 memiliki selisih 0 dan dijumlahkan juga dengan jalur sebelumnya yakni memiliki 0, maka dalam artian untuk titik step ini memiliki jumlah selisih sama dengan 0. Nah, lakukan hal ini secara berulang hingga nilai T sama dengan 3. Jangan lupa, untuk state yang menerima 2 jalur, hanya diperbolehkan memilih salah satu jalur saja dengan cara mengeliminasi jalur yang memiliki selisih paling besar. Dalam hal ini, kita beri tanda silang. Sebagai contoh, untuk state S0T3 menerima 2 jalur dari S0T2 dengan selisih 3 dan S2T2 dengan selisih 0, maka dari itu jalur S0T2 harus dieliminasi karena memiliki jumlah selisih yang paling besar di antara keduanya. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap titik state yang menerima 2 jalur. Setelah semua state memiliki nilai, selisih, dan jalur yang tereliminasi, kita fokus pada nilai selisih state yang terakhir pada T3. Nah, dari sini kita lihat selisih mana yang memiliki nilai paling kecil. Dan setelah itu, temukan jalur yang bisa dilewati agar bisa kembali lagi pada S0 T0. Nah, dalam tralis ini, selisih yang paling kecil yakni 0 pada S1 T3. Kemudian, dicari jalur dari titik ini menuju S0 T0 dan kita tandai dengan blok biru. Nah, seperti ini. Nah, blok biru ini merupakan hasil decoder untuk code word 111000. Setelah mendapati jalur decodernya, kita bisa ketahui berapa nilai decode sequence-nya yang diambil dari nilai keberadaan state pada jalur decoder, yakni 11, 10, dan 00. Kemudian, untuk mengubah kepesan akhir yang diterima atau output message, kita perhatikan jenis nilai inputnya dengan cara melihat garis jalur. Ketika garisnya terhubung, maka output message-nya adalah 0. Dan ketika garisnya putus-putus, nilai outputnya adalah 1. Dan dalam jalur ini, output message-nya adalah 1, 0, 1.